Nah akhirnya pas dia mungkin dia kena sakit hati atau apa, bener-bener kayaknya didoain, terjadilah sakit tuh. Si orang itu sakit. Nah dari situlah tuh ketika ditengok oleh masyarakat apa dia ngejerit. Nah pas yang ngejeritnya ngebikin kita itu lidahnya itu menjulur ke depan itu sambil melotot. Menjulur sambil melotot. Nah ketika udah teriak minta ampun sampai tolong sampai kenceng itu, pas gitu kayak ditarik begini, dikelorin. Kisah kematian ini yang dialami dalam sakaratul maut, memang ini yang mengerikan karena kalau ingin tahu akhlak seseorang yang sesungguhnya seperti apa, lihat ketika sekarat itu. Ada yang terjadi, dia seorang ulama, pengajar ngaji, kemudian meninggalnya, ngejerit sama, boro-boro bilang la ilaha illallah. Nah ini yang jadi pertanyaan kan, gitu kan, kok ini orang baik, kok sholatnya baik tuh. Ternyata pas punya usut kok bisa seperti itu ke istrinya itu. Ternyata ya itulah, dalam tidak keikhlasannya dalam menyampaikan kebaikan selalu uang yang dicari. Akhirnya diberikan tanda seperti itu. Kemudian ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat dengan saya Mang Agus, pesan di balik misteri. Sahabat pemirsa di mana berada, saya beserta tim dan Ustadz Ridwan kali ini akan membahas amanat terakhir. Apa amanat terakhir? Sebelum dikupas oleh Ustadz Ridwan, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ya, udah lama nih kita tidak berkomunikasi dan kali ini kita akan mengupas amanat terakhir. Apa amanat terakhir itu Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, pesan di balik misteri dimanapun berada, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Juga salawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk podcast kali ini kita akan kupas tentang masalah amanat terakhir, yakni kita akan membahas tentang masalah orang yang sakaratul maut, yang mau menghadapi panggilan dari Allah, tapi dia mampu untuk berkata terlebih dahulu atau berpesan terlebih dahulu. Jadi mengamanatkan pesan-pesan yang disampaikan oleh orang yang mau meninggal ini kepada anak-anaknya yang sesuai dengan yang dialami atau terjadi di depan mata saya sendiri. Nah ini diantaranya ini terjadi di Sumedang ya. Waktu itu dia memang setiap sebelum subuh itu ketika jam 4 itu selalu dia itu ngaji lah kalau kata bahasa Sunda tuh ngaderes kayak tadarusan tapi sendiri sambil menunggu sampai waktu subuh. Dan itu setiap subuh itu terus itu terdengar oleh saya sendiri juga selalu itu hadir, selalu pasti dia juga gitu. Nah terakhir dia itu sakit. Ketika sakit saya berkunjung karena dia sudah tua lah ya. Sudah tua, kemudian berkunjung itu pada hari Senin sama teman-teman biasa, teman-teman sepengajian dulu itu. Nah ini terjadi pada tahun sekitar 95-an lah. Jadi masih remaja kita juga, masih bujangan lah. Nah ketika ngumpul, itu di depan saya tuh begini, Jang atau bilangnya kan bahasa Sunda ujang. Ini buat kamu segini, pakai bantal itu. Ini buat kamu segini. Pakai bantal ini jaraknya tandanya seperti ini dijelasin lah itu sawah sebenarnya. Ini buat kamu ini. Adeknya juga dikasih. Sampai pakai bantal ditumpuk-tumpuk. Nah setelah itu jangan ninggalin sholat, amanatnya itu. Karena Bapak hari Kamis dipanggil.
Nah itu waktu hari Senin, karena Bapak katanya hari Kamis dipanggil. Nah ini kita kan mendengar semuanya tuh. Hanya kita nungguin tuh karena Senin, Selasa, Rabu. Pas ketika Kamis, betul dia meninggal pada pagi jam 9. Gitu. Bahkan waktu di hari Senin, hari Selasa, teman-teman tuh bilang, coba kita dengerin nih. Bener nggak di hari Kamis? Ternyata Kamis jam 9. Jam 9 dia meninggal. Nah, meninggalnya pun memang beda-beda ya. Kalau ini kan meninggal yang baik lah, husnul khotimah, karena mengucapkan la ilaha illallah juga seperti itu. Ya kalau melihat sehari-harinya sih wajar sih ya, suka membangunkan sholat subuh dengan bacaan Qur'annya. Nah itu juga satu seperti itu. Itu yang beramanah. Ada juga yang meninggalnya itu terjadi di depan saya itu lidahnya menjulur. Jadi ada yang lidahnya menjulur itu terjadi di wilayah Ciputat, bukan Ciputat ya, itu masuknya ke Tangerang Selatan lah masuknya tuh. Nah ini terjadinya itu adalah, saya punya teman namanya Silai itu punya warung kelontongan. Dia kerjanya itu cuma ngutang gitu. Ngutang tapi dia nggak punya pekerjaan. Ngutang dia nggak punya pekerjaan, tapi selalu ngutang. Nah, orangnya sangar lah gitu ya. Nah dari situ Silai itu nagih ke dia tuh, karena nggak bisa belanja. Pas ketika ditagih dia dibawain golok tuh, dibawain golok sampai ngadu ke saya tuh. Nah, saya coba gimana saya bisa dagang, gitu. Karena ditagih malah dia ngubur sampai pakai golok. Jadi kayak gaya nggak itulah. Malah marahan yang marahan yang ditangis seperti itu. Hanya kata saya tuh lah, nanti kan usaha di sini kalau seperti itu kan nanti lama-lama nanti bisa bangkrut. Udah saya terserah, emang saya katanya takut, dia marah-marah juga ini. Wah saya doain aja lah, gitu kata saya. Itu orang Medan, teman saya tuh lubis itunya. Nah akhirnya pas dia mungkin dia kena sakit hati atau apa, bener-bener kayaknya didoain, terjadilah sakit tuh. Si orang itu sakit. Nah dari situ lah tuh ketika ditengok oleh masyarakat apa dia ngejerit tuh. Nah pas yang ngejeritnya ngebikin kita itu lidahnya itu menjulur ke depan itu sambil melotot. Menjulur sambil melotot. Nah ketika udah teriak minta ampun sampai tolong sampai kenceng itu, pas gitu kayak ditarik begini, dikenorin. Udah gini kenorin, ini lagi terus napasnya udah ngap-ngapan dia kayak orang capek habis naik gunung gitu. Nah, hanya udah ngap-ngapan itu ditarik lagi, ngejulur lagi ludahnya itu. Ngejulur lagi sampai melotot lagi. Udah gitu mendadak lagi kayak dilepas lagi. Terus ngap-ngapan lagi dia. Persis orang yang capek. Capeknya itu yang capek yang sangat gitu. Nah, yang ketiga, ketika ditarik lidahnya menjulur, mata melotot, langsung plek, keadaan sampai lidah menjulur dan matanya melotot dan meninggal. Ketika itu yang ketiga kali itu. Jadi keadaan meninggalnya itu lidahnya keluar dan matanya melotot. Nah ini naudzubillah min dzalik nih. Itu yang terjadi di depan saya tuh. Nah dan ngelihat akhlaknya pun sebelumnya ya jauh lah dari agama jauh. Maaf Pak Ustadz, apakah itu termasuk siksaan apa bagaimana? Iyalah termasuk itu otomatis itu termasuk siksaan. Nah, kemudian ada lagi. Jadi ini nanti kita bisa ambil hikmahnya apa yang diperbuat mereka sebelumnya. Gitu. Jadi ntar kita rangkum nih. Ada lagi yang meninggal istri anaknya di telepon. Kalau itu anak pengajian kita. Kalau itu. Dia. Nah itu dipanggil istrinya kan di Jogja. Dipanggil mah pulang. Ada apanya? Ada hajatan di rumah. Terus anaknya ada di luar negeri. Waktu itu tuh suruh pulang mendadak juga. Emang ada apanya? Di rumah ada hajatan. Gitu. Nah setelah pulang dari masjid dia minta maaf ke orang sekampung. Maafin saya mau pulang. Maafin saya kalau ada kesalahan bersama. Mau pulang kemana Pak? Artinya. Gitu kata orang kampung tuh. Nah mau pulang katanya. Itu kan pulang ke rumah. Kenapa minta maaf? Kita kok sering katanya. Ya takut ada salah, ada dosa. Nah itu. Akhirnya dia pulanglah ke rumah terus manggil kiai. 3 orang sama pembantunya. Nah setelah itu dia berpesan. Berpesannya itu nanti Pak Kiai mohon maaf. Sampai kiainya pun nangis itu. Pak Kiai mohon maaf. Nanti kalau istri
sama anak saya datang, tolong amanatin, jangan kelewat sholat 5 waktu, yang berbuat baik, terutamanya karena dia orang berada, rajin-rajin sedekah, suruh melanjutkan. Emang dia ahli sedekah, ahli sedekah. Kemudian ngeberesin bantal. Jadi kalau ini saya dapat laporannya dari pembantunya nih, tapi itu murid ngaji yang saya didik. Ketika di kepluk-kepluk bantal, dia tidur sambil la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nangis tuh. Ya itu tiga-tiganya itu. Nah itu ya, itu orang Kebayoran. Terus yang ngaji itu kan udah 6 orang yang meninggal nih. Kemudian ada lagi yang beramanat ketika di rumah sakit Tarakan. Nah itu amanat ke sama-sama teman pengajian tapi sudah jadi saudara. Ini ke Ustadz Ali. Nah bilangnya ini, Oli, tolong kuburin saya jangan di Jakarta, tapi bawa ke Jawa. Itu namanya tuh beramanat dulu, gitu. Dan anak istrinya semua gitu. Dia tidak mau di Jakarta, tapi bawa saya ke Jawa. Setelah itu meninggal. Nah ini kan ciri-ciri semua nih, ada ciri-ciri semua. Ada lagi yang supir bajai. Bahkan yang serunya ini dia lagi dalam keadaan belajar, masih Al-Quran tuh belum lancar lah karena telat gitu. Nah ngajinya pun itu paling baru 3 bulanan. Nah, sudah mulai ke situ, kemudian dididik lah tentang zikir kolbu dan lain sebagainya. Akhirnya dia sakit. Nah sakit saya pun ke sana sama jamaah juga nengok jamaah itu. Nah ketika di sana dalam keadaan tidur, ke istrinya bilang gini, Mak, nanti jangan sedih. Itu jangan sedih. Bapak udah dikasih rumah bagus. Bapak mau pulang. Nah itu pun sama mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah ini dari semua peristiwa ini kita bisa ambil hikmahnya dari akhlak sebelum yang dia perbuat. Jadi kalau kita rangkum nih, kalau yang dari segi yang kita ajarkan kepada anak-anak pengajian kan tidak lepas dengan nama Allah. Sampai tembus, sampai nyawa lepas dari badan. Makanya zikir kolbu itu salah satu cara untuk mengikat satu ketakwaan kita hingga tidak lepas. Bahkan kita anjurkan per detik. Sampai tembus, sampai hari dia berakhir ketika nyawanya lepas itu dalam mengingat Allah. Makanya kalau itu sih dengan secara logika bisa ditangkap lah karena kesehariannya. Yang jelas yang diajarkan ya karena Allah kan. Hanya dia kena sering memanggil Allah. Akhirnya berakhir dengan memanggil Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi dengan dia bentuknya suka keras, sholat enggak. Bentuknya akhlak sehari itu keras, suka mukul, suka nendang, suka menyiksa orang. Suka akhlaknya kurang baik lah, akhirnya berakhir ketika nyawanya dicabut itu dalam keadaan disiksa. Karena dia suka menyiksa orang, akhirnya dia sendiri tersiksa sampai lidahnya menjulur, matanya melotot. Sampai dimandiin pun itu nggak bisa ngelok lidah itu, nggak bisa dilipat begitu, apalagi nutup mulut orang lidahnya keluar, nggak bisa ditutup mulut terus matanya juga nggak bisa ditutup. Ini keadaan melototnya itu bukan melototnya kayak melotot melihat yang ketakutan, jadi si bibir matanya itu emang ngebuka semua. Setidaknya kalau dipikir-pikir matanya itu kayak keluar gitu, kayak mau keluar gitu. Nah lidahnya itu ditutup kayak gimana juga nggak bisa. Itu bagus. Itu yang terjadi di Tangerang Selatan. Itu dengan teman saya. Nah kita ambil hikmahnya ini seperti yang di Sumedang ya. Itu akhlak kesehariannya baca Quran, membangunkan orang sholat. Kemudian zikir kolbu yang didawamkan tembus sampai ke titik terakhir dicabut nyawa, akhirnya ke bawah. Nah, jadi kisah kematian ini yang dialami dalam sakaratul maut, memang ini yang mengerikan karena kalau ingin tahu akhlak seseorang yang sesungguhnya seperti apa, lihat ketika sekarat itu. Ada yang terjadi, dia seorang ulama, pengajar ngaji, kemudian meninggalnya, ngejerit sama, boro-boro bilang la ilaha illallah. Nah ini yang jadi pertanyaan kan, gitu kan, kok ini orang baik, kok sholatnya baik. Ternyata
pas diusut, punya usut kok bisa seperti itu ke istrinya itu. Ternyata ya itulah, dalam tidak keikhlasannya dalam menyampaikan kebaikan selalu uang yang dicari. Akhirnya diberikan tanda seperti itu. Kemudian ada yang meninggal susah meninggal. Nah ini terjadi di Sumedang juga, wilayah Citimbun. Dia tidak bisa bergerak sama sekali, memakan waktu sampai 3 tahun. Itu nggak bergerak sama sekali. Akhirnya saya dibawa oleh teman Tantoan waktu itu, dibawa ke sana. Nah waktu datang ke sana memang saya lihat nggak bisa bergerak sama sekali. Jadi matanya tetap begini, mulut cuma ngeliat gini karena sudah sepuh ya ngeliat. Tapi nggak bicara, cuma ngeliat lurak-lirik kanan kiri. Nah itu ternyata adalah dibilang susah katanya matinya karena punya pegangan. Nah sebenarnya kalau di Islam itu Allah berfirman faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sya'ata wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah tiba, ya maka ajal itu tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Tapi kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, jadi ketika Allah mencabut nyawa si A ini, dia sudah waktunya nih, dikarenakan tanda kasih sayang Allah ya untuk menyucikan badannya terlebih dahulu, maka waktunya sudah tiba, akhirnya disucikan tuh. Disucikannya dulu tuh. Gitu. Jadi supaya dia ada kebaikan ketika meninggal. Makanya kalau ketika seperti itu kita harus banyak membaca dan harus melepas ilmunya. Itu kalau yang bicara yang di Sumedang itu karena dia memiliki kanuragan. Lihat tentang pembahasan yang dialami sama saya pribadi ya dengan dari teman. Ya, itu benar gak sih Ustaz kalau yang orang punya pegangan cincin atau keris, emang itu benar susah untuk meninggalnya gitu Pak? Sebenarnya gini nih, ada yang satu pengalaman bahkan kalau tidak salah ini diliput oleh liputan 6 pagi ya, itu masih di Jakarta dulu. Ya mohon maaf nih kepada saudaranya, mungkin saya nggak terbuka lebar ya untuk menutupi. Dulu itu pernah di satu rumah sakit, ada seseorang yang meninggal, bahkan bendera kuningnya sudah tertancap di pagar masjid yang saya di situ. Udah tertancap begitu. Dari jam 2 tuh udah tertancapkan. Saya bilang, itu siapa yang meninggal? Oh itu saudara, katanya saudara gue. Gitu. Nah pas jam 5 dicopot lagi. Dicopot lagi si bendera kuning. Kenapa dicopot? Kagak jadi katanya. Gitu bilangnya. Nggak jadi meninggalnya, hidup lagi. Nah bingung lah tuh. Seperti itu. Jadi kok nggak jadi gitu. Kita cuek aja biasanya. Ternyata saudaranya itu sudah nyebar lah ke orang, ke kiai, ke habib di Jakarta itu. Semuanya sampai ke menyentuh ke wilayah Banten kalau nggak salah dulu itu. Jadi dokternya itu bingung ketika sudah dicap, udah nggak ada gitu ya. Diperiksa udah nggak ada. Mobil ambulan itu udah disiapin sama pihak rumah sakit. Pas ketika itu hidup lagi. Sampai ntar itu ketika sudah 4 jam mati lagi. Gitu. Jadi si istrinya asalnya nangis jadi bingung. Setiap 4 jam ntar mati lagi. Nah akhirnya sama dokter tuh pas mau disiapin lagi, ininya tuh mobil ambulan disiapin lagi, hidup lagi. Sampai jumlahnya itu 8 kali. Mati hidup, iya, mati hidup? Iya, sampai dalam jangka 4 jam gitu? Iya betul, jadi itu sehari semalam itu udah kebingungan semua. Nah pas terakhir, pas maghrib, malam Jumat tuh ya, malam Jumat. Nah sorenya itu datang ke masjid. Nah Pak Ustadz, tolong dong Pak Ustadz doain saudara saya. Emang kenapa? Enggak, saya mah bingung itu kok dicabut lagi gimana? Justru itu saya kesini katanya. Emang kenapa? Tuh di rumah sakit tuh udah, ini rumah sakit. Jadi itu udah banyak katanya yang yang ngedoain. Tapi begitu lagi, terbegitu lagi. Akhirnya coba dong doain, apalagi saya kata saya tuh. Orang itu aja udah ngene, apalagi kita katanya. Nggak, siapa tahu aja, katanya siapa tahu. Gini aja deh. Nanti kan malam Jumat nih banyak jamaah mau yasinan. Gitu. Coba deh ntar dulu, tunggu dulu deh. Ntar maghrib kesini lagi gitu. Akhirnya saya tuh melaksanakan sholat hajat tuh.
Saya minta namanya, saya bilang khususun ila ruh wal jasadi, ya Allah, Fulan bin Fulan ini sebenarnya kejadiannya seperti apa gitu ya. Nah ternyata dapat petunjuknya itu dia memegang ilmu kanuragan atau kadugalan, jadi kebal senjata gitu. Kebal senjata, akhirnya harus waktu itu tuh harus nyari rebung bambu kuning, diambil tuaknya. Tuaknya diambil, nah itulah nanti yang diyasinkan gitu. Akhirnya tidak nunggu lama itu dari saudaranya itu karena sudah pada kalut semua. Malam itu juga nyari itu. Malam itu juga nyari, tapi kan susah nggak dapet. Akhirnya lolos, nggak dapet. Nah besoknya dapat baru dikumpulin aja batu untuk yasinan. Akhirnya saya minta mohon doanya ke jamaah bahwa ini ada saudara kita keadaannya seperti ini, dijelaskan lah ya. Nah akhirnya si air rebung bambu kuning itu kan lama ya kalau di potek atasnya ini kan netesnya lama. Akhirnya ini harus gimana? Parut aja katanya, parut aja diparut. Parut terus diperes, dapatlah tuh 1 gelas. Itu pun banyak yang nyari itu salah, ada yang bawa bambu kuningnya, dan padahal rebung bambu kuning yang baru keluar, baru tumbuh, yang baru 2, 1. Bawalah tuh sampai ke masjid. Nah kita mohon jamaah doa dari jamaah semua, khususon namanya ini didoain lah tuh sampai jamaah, ada 40-nya itu. Dapatlah tuh si air itu. Nah pertama sebelum dibawa saya ke sana duluan. Dan memang itu banyak ulama itu di sana tuh. Jadi ada orang yang zaman dulu tuh ada orang yang ngebesuk ya. Ngebesuk tuh karena rame, akhirnya banyak yang nonton di situ juga. Nah akhirnya saya ke sono, dikasih jalan lah. Karena kan penuh tuh, saya dikasih jalan masuk. Nah ketika dikasih jalan masuk, orang itu begini nih. Gini tangannya, ntar melotot begini. Cuman bunyinya cuman gitu doang bunyinya itu. Nah akhirnya ingat kata kakek kalau meriksa orang itu kalau isi atau enggaknya ini nih, khususun ila ruh makhluk yang ada dalam tubuhnya itu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini ini lapak tangannya ya digini ini sama saya digini. Akhirnya dia begini nih, oh berarti bener ada itu. Nah berarti itu bukan dia. Dianya sudah nggak ada, bener. Cuman karena badannya itu menjadi tempat, hanya masuk ya jadi hidup, keluar mati lagi. Seperti itu kejadiannya itu. Seperti orang yang kemasukan, seperti orang kesurupan. Karena dia orangnya masih hidup, ketika kemasukan total, kesurupan, akhirnya kan nggak bisa sadar tuh kayak tidur. Badannya digunakan. Ketika dia keluar, dia karena keadaannya hidup gitu. Akhirnya sadar. Nah ini dalam keadaan mati, badannya ini digunakan oleh khodamnya tersebut. Jadi ketika masuk, tahunya mereka ya hidup, padahal itu bukan dia. Dianya udah nggak ada. Gitu masuk, keluar, masuk, kayak jadi rumah. Ya sebenarnya aslinya dia orang udah meninggal. Memang sudah meninggal. Udah meninggal. Nah akhirnya udah tahu seperti itu, baru saya ambil airnya itu. Terus saya bilang, ya diruqyah lah seperti biasa, kamu keluar dari sini gitu. Akhirnya diminumin si air bumbu kuning, pas diminumin itu kelak, nggak langsung meninggal. Tapi waktu itu didiemin dulu selama 4 jam loh. Soalnya kata dokter jangan dulu dibawa, biarin aja. Ntar hidup lagi apa enggak? Ternyata udah lewat dari 2 jam, 4 jam. Ternyata ini beneran nih katanya, udah bawa gitu. Setelah diponis dia. Iya, nah itu sampai sempet SCTP. Pokoknya dulu tuh ramai sampai saya pun ngumpet di dapur saya. Ya pasti heboh ya setelah dia. Iya. 4 jam hidup, 4 jam mati. Saya takut diwawancarai gitu, saya ngumpet di dapur waktu itu. Meninggal 8 kali itu. Nah itu terjadi di Jakarta. Jadi seperti sekarat seseorang tuh memang ngikutin akhlak masing-masing. Apa yang dia perbuat? Dia yang perbuat. Orang seorang penzina tidak mau bertobat. Banyak orang yang meninggal dalam keadaan berzina. Ada yang berjudi, banyak juga orang yang meninggal dalam keadaan berjudi. Maka meninggal ini dari semua kelompok kematian, ada yang mati disantet, ya kan? Ada yang mati penasaran, ya. Jadi penasaran tinggi, misalkan pingin dipoto di atas gunung, penasaran pingin dipoto di situ. Itu ya akhirnya, padahal udah diperingatin jangan ke situ, jangan ke situ, tapi dia penasaran. Wah pingin aja ke situ, tahu-tahu
Contoh, mati penasaran tuh udah itu kena penasaran gitu matinya. Ada juga yang ini asbab-asbabnya maksudnya. Kalau mati gentayangan kan sudah meninggal tuh, beda gitu. Ada lagi yang mati, kalau bahasa Islamnya ada mati husnul khotimah, ada yang mati su'ul khotimah. Su'ul khotimah yang nggak baik, husnul khotimah itu yang baik. Gitu. Nah biasanya orang yang mendapat husnul khotimah itu digaris bawahi bahwa dia mati syahid. Mati syahid itu tidak akan ditanya, tidak akan apa, dia akan masuk surga langsung. Yaitu yang mengeluarkan kalimat La ilaha illallah. Seperti itu. Kalau dikenal oleh para alim ulama, miftahul jannah La ilaha illallah. Itu bukan pintu surga ya, itu la ilaha illallah. Itu buat yang mati syahid. Itu seperti itu bagus lah. Ada yang mati ketabrak, ada. Kalau misalkan dia nyari nafkah buat anak istrinya dan rezeki yang dicari itu halal, kemudian meninggal, itu pun bisa syahid. Dalam keadaan tertabrak oleh mobil. Gitu. Berikut juga wanita hamil, wanita yang mau melahirkan. Kemudian meninggal suka tersebarkan, wah jadi kuntilanak, itu sebenarnya mati syahid juga. Karena mengeluarkan nyawa dari dalam rahim keluar ke alam dunia. Itu rombongan-rombongan mati itu semuanya baik kelompok mati penasaran ataupun mati dikarenakan disantet dan lain-lain, tidak akan sebaik mati apapun juga, mati dalam keadaan bermaksiat. Seluruh kematiannya jejeran hanya dipimpin dengan satu kematian, yakni kematian yang indah, yang diharapkan oleh semua orang. Itu kematian yang berdampak keselamatan dirinya di alam kubur, sampai di alam akhirat, tiada lain yaitu mati husnul khotimah atau mati syahid. Nah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak? Sebelum dilanjutkan ke pertanyaan, kita minum dulu, Pak Ustaz. Bismillah. Banyak yang bertanya, Pak Ustaz ya. Kadang-kadang ada ciri-cirinya nggak sih, seumpama kita akan meninggal lusa atau besok, gitu. Tanda-tandanya gitu, Pak Ustaz. Sebenarnya sih ini rahasia ya. Rahasia, jadi sebenarnya tidak bisa dipelajari sebenarnya. Makanya nih ciri orang akan meninggal 40 hari itu akan seperti asal. Saya bahkan itu nggak ngerti. Nggak ngerti seperti itu akan ininya akan gitu ya. Seperti itu saya nggak paham. Cuma kalau yang ciri yang sudah mendekati, yang sudah biasanya misalkan nih, ketika dia udah sakit parah, tangan sudah nggak bisa bergerak, di sini suka ngorok, no. Itu udah termasuk ciri sebenarnya, gitu ya. Yang paling jelasnya itu napas, jadi denyutan napas itu udah. Nah, atau dia kayak capek, lama-lama tuh, ntar jadi nah itu udah lambat, nah itu udah harus dibisikin seperti itu, yang sudah mendekat. Itu dan kalau rahasia-rahasia seperti itu hanya pelaku dengan Allah aja. Sampai dia bisa beramanat seperti apa, berarti kan dia udah tahu. Gitu. Apakah emang hanya orang-orang yang tertentu atau orang-orang soleh yang akan dikasih tahu? Ya iyalah. Kayak tadi kan amanat seumpama gitu kan, karena dia sering ini, saya nih mau pulang. Iya. Barangkali begitu. Itu pasti dikasih tahu. Makanya dengan dikasih taunya itu dia bisa beramanat. Gitu. Makanya amanat terakhir itu amanat-amanat itu menjadi amanat yang terakhir. Cirinya itu seperti itu. Iya. Itu memang enggak masuk di akal, tapi kejadian. Kayak yang di Sumedang, dari hari Senin saya pulang hari Kamis. Terjadilah hari Kamis jam 9. Seperti itu. Nah, terus yang dialami oleh anak-anak pengajian kita juga. Beramanat, sholat, dan kelewat, awas sedekahnya. Bapak mau pulang. Itu ada. Nah kalau yang sama pembantu nih, si mbaknya nih, sama kiai itu, dia beramanatnya ke Pak Kiai sama, kan istrinya dari Jogja belum nyampe. Anaknya di luar negeri, hanya diamanatkannya ke Pak Kiai, tolong bimbing gitu. Masih saya. Jangan ketinggalan sholat dan jangan lupa bersedekah seperti itu.
Nah, bibinya tuh yang udah menangis lah itu. Nah itu mah lebih cakep itu sambil dibantal ya. Kayak orang mau tidur. Pas tidur gini la ilaha illallah. Udah selesai, nggak ada jeritan, nggak ada apa-apa. Beda yang terjadi yang lidah menjuluk, itu mah sekampung merinding semua, termasuk saya tuh. Lidahnya tuh betul-betul kayak ditarik, lepasin. Tak, langsung ngap-ngapan. Tarik, lepasin. Pas ketiga ditarik, ini nggak dalam keadaan panjang lidahnya juga. Nggak seperti biasanya? Iya, Dia panjang. Panjang ya bisa, misalkan segini jadi 2 gitu, jadi 2. Nah itu dia itu nggak bisa dilipat, nggak bisa. Sahabat PDM dimanapun Anda berada, lah kita banyak dengarkan apa yang dijelaskan oleh Ustadz Ridwan tadi, bahwa kita bisa menggarisbawahi siapa yang menanam, maka dia akan yang menuai. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe-nya di YouTube podcast kami. Mudah-mudahan menjadi ladang ibadah buat Anda. Dan jangan lupa, kesuksesan dan keselamatan ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.